Selamat siang semuanya. Untuk pertama kalinya pada hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kuliah secara online. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, pertemuan secara online, adalah materi setelah UTS, yaitu tentang difusi dan disolusi. Hanya saja mungkin untuk video pertama ini saya pisahkan, yaitu tentang difusi terlebih dahulu, baru nanti untuk video selanjutnya akan kita bahas bersama tentang disolusi. Seperti biasa, saya mulai dengan learning outcome atau boleh dikatakan kisi-kisi. Jadi kira-kira dari suatu materi itu apa saja yang harus kalian kuasai. Yang pertama pastinya adalah konsep difusi. Kemudian nanti kita akan membandingkan dengan beberapa proses transport lain. Kemudian ada istilah difusi keadaan tuna. Nah, itu nanti juga perlu dipahami. Dan yang terakhir adalah kalau memang sudah tahu difusi itu apa, lalu bagaimana metode dan alatnya yang bisa digunakan untuk penentuan difusi. Sekarang kita bahas dulu untuk definisi sebenarnya apa itu difusi. Nah, difusi itu seperti yang sudah bisa kalian baca sendiri, dia adalah perpindahan substansi atau bahan yang terlarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Jadi pada prinsipnya difusi ini merupakan salah satu jenis transport yang perpindahannya prinsipnya adalah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan yang berpindah adalah solut atau bahan yang terlarut. Sekarang saya coba untuk membuat ilustrasi bagaimana sebenarnya proses difusi itu berlangsung dan bagaimana yang namanya konsentrasi tinggi dan juga konsentrasi rendah. Sekarang di gambar depan ini ada dua buah gelas yang berisi cairan. Kemudian di tiap gelas itu kita masukkan yang namanya zat pewarna. Itu pewarnanya pewarna kuning. Nah, kemudian yang awalnya kita masukkan dari atas, tiba-tiba warna itu perlahan-lahan mulai turun ke bawah sehingga dia itu menyebar, sehingga satu gelas nanti itu warnanya bukan lagi menjadi jernih, warna air, tetapi sudah berubah menjadi warna kuning. Lalu proses difusinya di sini di mana? Jadi yang dimaksud dengan perpindahan bahan terlarut, yang dimaksud bahan terlarut di sini adalah pewarna kuning itu sendiri. Kemudian dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi di sini adalah di bagian pewarna, kemudian yang di bagian konsentrasi rendah ialah bagian airnya. Karena di bagian airnya kan belum ada pewarna itu sendiri. Kemudian di sini ada dua buah gelas juga, dan kalau kalian lihat terdapat perbedaan pada saat proses transport itu terjadi. Mungkin yang cenderung lebih cepat di sini adalah gelas yang bagian sebelah kiri dari kalian. Nah, sebenarnya ada pengaruh juga yang bisa menyebabkan perbedaan dari kecepatan difusi itu atau kecepatan perpindahan dari solut, yaitu salah satunya adalah suhu. Jadi kalau di gambar ini, yang di gelas sebelah kiri kalian itu dia airnya itu boleh dikatakan hangat, sementara di gelas bagian kanan itu dia airnya lebih dingin. Sehingga dapat disimpulkan di sini ternyata suhu juga mempengaruhi kecepatan difusi itu sendiri. Dan yang ini mungkin merupakan sebuah animasi yang lebih jelas lagi mengenai bagaimana yang namanya difusi. Oke, sekarang kita coba melihat gambar yang bagian atas terlebih dahulu. Gambar bagian atas kita mulai dari sebelah kiri. Nah, untuk gambar sebelah kiri, kita lihat bahwa yang namanya kotak tersebut itu terbagi atas dua area. Jadi ada pembatasnya itu adalah garis putus-putus yang berwarna merah. Kemudian terdapat dua area, yaitu area sebelah kanan dan area sebelah kiri. Untuk area sebelah kanan di situ tertulis water atau air, sementara area sebelah kiri di situ tertulis adalah molekul pewarna.
Dan di sini yang menjadi solut yang akan berpindah itu adalah molekul pewarna yang berbentuk bulat dan berwarna kuning tersebut. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa pada bagian area sebelah kiri terlihat bahwa molekul pewarnanya banyak, berarti dia adalah area konsentrasi tinggi. Sementara di sebelah kanan itu hanya ada air, berarti terlihat bahwa dia itu adalah konsentrasi rendah. Kemudian kita mengarah lagi ke gambar yang bagian tengah atas. Karena terjadi perbedaan konsentrasi, yaitu konsentrasi tinggi dengan rendah, itulah yang memicu perpindahan solut atau molekul pewarna itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, itu kita bisa melihat bahwa yang namanya bulatan-bulatan kuning itu perlahan-lahan mulai bergeser masuk ke area sebelah kanan. Sehingga bisa kita lihat pada gambar yang ketiga, bagian atas kanan, ternyata perpindahan tersebut menghasilkan yang namanya suatu kesetimbangan. Kesetimbangan di sini artinya adalah di mana jumlah solut pada area sebelah kanan dan kiri itu adalah sama. Atau dengan kata lain, konsentrasi kedua area sama dan tidak didapat lagi yang namanya konsentrasi tinggi ataupun konsentrasi rendah. Karena dua-dua areanya itu adalah sama konsentrasinya. Bagaimana kalau ternyata ada dua zat yang berbeda? Nah, sekarang kita melihat lagi ke gambar yang bagian bawah. Nah, untuk gambar bagian bawah kita mulai seperti biasa di sebelah kiri. Sama juga, ada dua area yang dibatasi oleh garis putus-putus yang berwarna merah. Kemudian kita lihat area sebelah kanan itu ada molekul yang berwarna ungu, area sebelah kiri molekul berwarna kuning. Yang sebelah kiri hanya kuning saja, yang sebelah kanan hanya ungu saja. Sehingga kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan konsentrasi. Jadi kalau untuk kita misalkan membicarakan tentang yang molekul yang ungu, maka konsentrasi sebelah kanan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang sebelah kiri. Kalau kita berbicara mengenai molekul yang berwarna kuning, maka konsentrasi di area sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di area sebelah kanan. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan. Nah, kita lihat ke gambar bagian tengah. Itu molekul-molekulnya sudah mulai ada perpindahan. Yang ungu yang awalnya di kanan mulai pindah ke kiri, yang kuning yang awalnya di kiri mulai pindah ke kanan, hingga didapatkan suatu kesetimbangan, yaitu di gambar bagian kanan. Nah, ketika sudah terjadi kesetimbangan, maka yang namanya proses perpindahan tadi itu berhenti. Dengan kata lain, difusinya pun juga berhenti. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya difusi ini merupakan salah satu jenis transport, di mana penekanannya yang pertama adalah yang berpindah adalah solut. Kemudian yang kedua, terjadi difusi apabila terdapat gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi. Jadi satunya konsentrasi tinggi, satunya adalah konsentrasi rendah. Kemudian kira-kira bagaimana perbedaannya dengan jenis-jenis transport lain? Nah, sekarang di sini kita akan membedakan dengan jenis transport lain. Yang pertama adalah osmosis. Itu ada definisinya osmosis sendiri, tetapi pada prinsipnya di sini adalah kalau pada difusi yang berpindah itu adalah solut atau zat terlarut, maka pada osmosis yang berpindah adalah solvent atau zat pelarutnya. Sebagai contoh, peristiwa osmosis ini bisa kita lihat pada percobaan kentang yang dia itu dimasukkan pada larutan gula yang pekat, ya, seperti pernah saya ceritakan sebelumnya di materi kuliah yang lalu. Kentang yang dimasukkan pada larutan gula yang pekat, maka kentang ini lama-kelamaan akan mengkerut atau menyusut. Mengapa? Karena air di dalam kentang itu ternyata dia berpindah ke larutan gula. Jadi yang berpindah adalah solventnya. Kenapa? Karena yang di larutan gula itu jauh lebih pekat daripada di dalam kentang itu sendiri. Kemudian jenis transport lain yang mungkin bisa kita bandingkan adalah dialisis. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini di rumah sakit, misalkan cuci darah atau hemodialisis.
Nah, untuk hemodialisis sendiri, dia itu merupakan salah satu proses transport yang tujuannya adalah untuk memisahkan. Dasar pemisahannya adalah kecepatan lewatnya zat terlarut dan pelarut melalui membran berpori yang sangat kecil. Kemudian ada lagi jenis transport yang tujuannya adalah untuk memisahkan juga, hanya saja di sini yang dipisahkan adalah partikel yang jauh lebih halus lagi, misalkan partikel koloid. Nah, kalau untuk ini kita akan menggunakan jenis transport yang namanya adalah ultrafiltrasi. Baik difusi maupun osmosis, dengan definisinya masing-masing, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka akan berhenti apabila telah terjadi kesetimbangan. Jadi, pada dua area itu tidak ada lagi yang namanya konsentrasi tinggi ataupun konsentrasi rendah, tetapi dua-duanya konsentrasinya sama. Kalau sudah sama, maka baik proses difusi ataupun osmosis, mereka sama-sama berhenti. Jadi mengenai difusi, kita harus mengingat bahwa ada 3 prinsip dalam difusi. Yang pertama adalah solut yang berpindah. Yang kedua, difusi akan terjadi ketika ada yang namanya gradien atau perbedaan konsentrasi. Dan yang ketiga adalah difusi itu terjadi karena adanya aliran molekul melewati barier. Dan untuk selanjutnya kita akan memahami apa itu barier ataupun halang atau pembatas dan jenis-jenisnya apa saja. Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai macam jenis barier atau membran atau pembatas. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa difusi itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dengan kata lain, ada pembatas di tengah-tengah konsentrasi tinggi dan juga konsentrasi rendah yang disebut barier. Barier ini ada 3. Yang pertama adalah kita sebut barier non-pori. Seperti yang terlihat pada gambar di kiri atas, non-pori itu berarti tidak ada pori ataupun tidak ada lubang, jadinya terkesan polos. Yang kedua kita sebut barier berpori atau membran pori. Sesuai namanya adalah pori, maka terdapat pori-pori ataupun lubang-lubang di barier tersebut. Yang ketiga disebut barier matriks. Kenapa disebut matriks? Matriks ini adalah sebutan untuk susunan yang boleh dikatakan itu menyerupai serat. Jadi susunannya itu sangat tidak teratur. Sehingga kalau misalkan kita mau membedakan antara barier pori dengan barier matriks, jika ada suatu zat yang mau melewati barier pori, maka zat tersebut bisa dengan mudahnya melewati pori begitu saja. Tetapi kalau misalkan mau melewati barier matriks, kita lihat dia susunannya tidak beraturan. Apalagi kalau kita imajinasikan dia sebagai gambar 3 dimensi. Maka ketika ada suatu zat yang mau melewati barier matriks tersebut, tentunya dia akan melalui jalan yang berlekuk-lekuk sehingga boleh dikatakan proses difusinya itu akan terjadi lebih lama. Dari ketiga barier tersebut, tentunya masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Bagaimana perbandingan antar barier? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah barier non-pori. Kalau kita refresh lagi gambar sebelumnya, maka barier non-pori yang terlintas di imajinasi kita adalah bahwa barier ini polos, tidak ada pori, tidak ada celah. Sehingga kalau misalkan zat mau menembus barier ini, pastinya akan kesulitan karena tidak ada jalan yang tersedia untuk dia bisa lewat. Jadi membran ini tidak bisa begitu saja dilewati oleh molekul. Lalu bagaimana caranya molekul ini tetap bisa menembus barier ini? Caranya adalah bahwa molekul ini harus bisa menyatu dulu dengan bariernya, yaitu dengan cara disolusi. Jadi molekulnya terlarut dulu dalam bariernya, kemudian dia baru bisa keluar untuk menembus dari barier ini. Karena proses yang demikian, maka untuk difusi melewati barier non-pori ini tentu saja memerlukan waktu yang lama, makanya dia lambat.
contoh barrier non-pori ini adalah kulit. Lalu zatnya apa? Yang menjadi zat di sini adalah obat semisolid. Jadi misalkan ada obat dalam krim, kemudian krimnya itu kita oleskan di kulit, maka akan terjadi proses difusi obat dari krim menembus kulit untuk bisa masuk dan memberikan efek. Kemudian yang kedua, difusi melewati barrier pori. Nah, kalau seperti ini, maka dia boleh dikatakan cukup mudah karena sudah ada pori-pori yang tersedia. Dengan kata lain, jalan untuk penembusan dari zat-zat ini sudah tersedia. Lalu apa yang mempengaruhi dari koefisien difusi ini? Yang pertama adalah fungsi porositas dan juga fungsi tortuositas. Fungsi porositas di sini adalah fungsi dari pori itu sendiri atau lubang. Lubangnya itu seberapa? Kecil atau besar? Pada lubang yang besar tentunya jauh lebih mudah dilalui dibandingkan dengan lubang yang lebih kecil. Kalau untuk tortuositas atau lekukan, yang dimaksud dengan lekukan di sini adalah kita jangan membayangkan bahwa yang namanya barrier itu seperti kertas, tapi mungkin bisa dianalogikan seperti tembok. Jadi yang namanya barrier sendiri itu pun memiliki yang namanya ketebalan. Seandainya dia sudah ada pori, sudah ada lubang, namun yang namanya lubang itu ada yang lurus, tapi ada juga yang berkelok-kelok. Sehingga kalau misalkan ada suatu bahan, dia ingin melalui pori-pori yang dia itu lurus saja, dengan pori-pori yang dia itu banyak lekukan atau berkelok-kelok, pastinya akan jauh lebih cepat kalau misalkan lubangnya itu lurus daripada yang lubang banyak lekukannya. Ini contoh dari barrier pori ini adalah masih di kulit, yaitu pada kelenjar keringat ataupun folikel rambut, dimana kita bisa melihat di kulit bahwa memang benar terlihat secara kasat mata ada pori di situ. Kemudian yang ketiga adalah difusi melewati barrier matriks. Nah, kalau untuk difusi melewati barrier matriks ini ada dua hal yang mempengaruhi. Tentunya masih berkisar antara fungsi porositas dan tortuositas tadi. Dan contoh obatnya adalah contoh obat sustained release atau obat-obat yang pelepasannya itu dimodifikasi. Apakah pelepasannya diperlambat ataupun ditunda. Ini adalah gambar membran kulit, dan di sini saya tulis bahwa dia adalah contoh barrier non-pori. Walaupun sebenarnya di gambar ini juga bisa kita temukan barrier pori. Oke, kita lihat dulu dengan gambar ini. Nah, untuk kulit kita bisa melihat lapisan atasnya, yaitu lapisan epidermis, di mana di lapisan epidermis itu ada beberapa huruf A, B, C, D, E, di mana huruf-huruf itu melambangkan beberapa bagian di kulit. Contoh barrier non-pori itu sangat jelas digambarkan oleh huruf A, di mana di situ tidak ada yang namanya celah ataupun pori. Sehingga kalau misalkan ada suatu zat yang mau menembus, maka mau tidak mau dia harus menyatu dulu dengan kulit tersebut, sehingga dia bisa perlahan-perlahan masuk sampai ke bawah kulit. Lalu bagian mana yang namanya barrier pori? Nah, bisa kita lihat yang mana gambar-gambar dari adanya pori kelenjar ataupun rambut. Nah, bisa kita lihat yang pori di situ terlihat pada huruf B, C, dan juga D. Setelah kita mengetahui bagaimana konsep difusi, kemudian apa saja jenis-jenis membrannya, nah sekarang kita akan mulai masuk ke dalam konsep perhitungan difusi. Untuk menghitung difusi, maka kita perlu suatu parameter yang disebut flux atau kecepatan aliran bahan per unit melewati bidang seluas A. Bisa juga dinyatakan dalam slope dari regresi linear, tapi untuk slope ini mungkin nanti kita bisa pelajari lebih lanjut pada soal latihan. Tapi yang harus dipegang bahwa parameter difusi di sini kita memegangnya dari flux. Flux itu adalah kecepatan molekul per unit melewati bidang seluas A. A ini adalah satuan
atau lambang yang biasa digunakan untuk menyatakan luas permukaan. Rumus dari flux ini, nah kalau flux ini biasanya kita tulis adalah J. J sama dengan dm per dt per A. M di sini melambangkan konsentrasi ataupun massa. T-nya di sini melambangkan waktu dan A-nya di sini adalah luas permukaan. Bagaimana proses difusi itu terjadi? Bisa kita lihat dari gambaran berikut. Nah, kalau misalkan kita lihat, ada yang namanya dua area. Sebelah kiri, di situ adalah konsentrasi tinggi. Di sebelah kanan adalah konsentrasi rendah. Kemudian di tengahnya itu adalah barrier ataupun pembatas ataupun membran. Di mana yang namanya barrier ini pastinya memiliki nilai ketebalan tertentu. Di situ dilambangkan dengan X, sehingga kita bisa harus mengetahui juga kira-kira berapa ketebalan barrier di sini. Karena semakin tebal barrier juga akan semakin mempengaruhi nilai difusi. Sebagai contoh, ketika membran tersebut semakin tebal, maka difusinya pun juga akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan barrier yang tipis. Kemudian kembali lagi kepada dua area di atas, konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Untuk konsentrasi tinggi, kita akan menyebutnya sebagai kompartemen donor. Sementara untuk konsentrasi rendah, kita akan menyebutnya sebagai kompartemen reseptor. Di situ tertulis sink, tapi untuk sinknya mungkin akan saya bahas di slide selanjutnya. Prinsipnya, kita akan mengetahui bahwa yang namanya proses difusi ini berlangsung karena terjadi perpindahan zat dari kompartemen donor ke kompartemen reseptor. Untuk menghitung yang namanya flux ataupun kecepatan aliran ataupun kecepatan difusi, kita akan selalu mengingat yang namanya hukum Fick pertama. Hukum Fick pertama ini menyatakan bahwa flux itu sebanding dengan gradien konsentrasi. Flux di sini adalah kecepatan aliran. Kalau misalkan J sebanding dengan gradien konsentrasi, maka kecepatan aliran ataupun kecepatan difusi akan sebanding dengan gradien konsentrasi. Dengan demikian, ketika gradien konsentrasi itu besar, maka yang namanya difusi akan berlangsung semakin cepat. Tetapi semakin lama, ketika dia menuju ke arah kesetimbangan, maka yang namanya gradien konsentrasi ini perlahan-lahan akan menjadi semakin kecil. Sehingga kalau gradien konsentrasinya semakin kecil, maka yang namanya kecepatan difusinya pun juga akan menyesuaikan, dia akan menjadi semakin lambat. Sampai akhirnya dia berhenti karena telah terjadi kesetimbangan. Dari rumus ini bisa kita simpulkan, J sama dengan dq per A kali dt. D di sini adalah fungsi dari derivat. Untuk Q di sini adalah massa, kemudian T-nya adalah waktu, A-nya luas permukaan. Kemudian dia itu juga sama dengan negatif D. D besar ini adalah koefisien difusi dikalikan dengan konsentrasi dibagi tebal dari pembatas itu sendiri. Kalau misalkan tadi kita sudah melihat bahwa ada hukum Fick pertama, di mana prinsipnya adalah kecepatan difusi akan sebanding dengan gradien konsentrasi, maka selanjutnya ada hukum Fick yang kedua. Hukum Fick yang kedua di sini menyatakan perubahan konsentrasi terhadap waktu pada tempat tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi pada suatu titik dalam sistem. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya.
Baik, ini adalah suatu gambar untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hukum fik kedua. Di atas mungkin kalian melihat sangat banyak rumus, tapi tidak usah khawatir, untuk rumus yang di slide ini tidak perlu kalian hafalkan. Yang perlu kalian hafalkan benar-benar adalah rumus pada hukum fik yang pertama. Sementara untuk hukum fik yang kedua, cukup kalian pahami saja kira-kira dia menyatakan tentang apa, bukan rumusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa maksud dari pernyataan hukum fik kedua tadi. Dia menyatakan bahwa perubahan konsentrasi di suatu titik juga akan sebanding dengan gradien konsentrasi di titik yang lain pada suatu sistem. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem? Nah, sekarang kalau kita bicara dengan difusi, kita coba untuk menganalogikan dia itu sebagai bentukan pipa yang berbentuk balok, seperti gambar yang kalian lihat di depan. Jadi gambar yang di slide bagian bawah, kita melihat ada pipa yang berukuran balok. Kemudian seperti biasa ada dua kompartemen, yaitu konsentrasi tinggi bagian kiri dan konsentrasi rendah bagian kanan. Kemudian ada pembatasnya. Nah, untuk pembatasnya itu adalah yang abu-abu. Di daerah abu-abu itu memiliki ketebalan tertentu, di situ sudah ditulis di X tertentu. Kemudian kalian bisa melihat di situ ada tulisan J in dan J out. J di sini adalah suatu lambang yang menyatakan flux atau suatu kecepatan aliran atau kecepatan difusi. Dan yang mau dinyatakan dari hukum fik kedua ini adalah ketika terjadi perubahan konsentrasi di J in itu artinya adalah masuk, maka akan berdampak pada perubahan gradien konsentrasi pada J yang keluar. Jadi ketika kita mau mengukur di titik yang kompartemen tinggi, yang untuk bagian masuknya maupun yang kompartemen rendah bagian keluar, terdapat perbandingan yang linear. Kalau satu terjadi perubahan, misalkan perubahannya adalah terjadi penurunan konsentrasi, maka di titik lain, misalkan di kompartektor, juga terjadi penurunan konsentrasi yang sebanding dengan perubahan di sisi lain. Berikutnya adalah terminologi kondisi Singh. Pada terminologi kondisi Singh ini, sebenarnya dia ingin menyatakan bahwa bahan yang terlepas pada kompartemen reseptor jauh lebih kecil dari kelarutannya sehingga kadang-kadang dianggap nol. Oke, kita coba kembali lagi untuk mengingat. Mungkin kalian bisa sambil mereview kembali dengan kertas dan bolpen yang ada, ataupun barang apapun, alat tulis apapun. Kalian coba menggambarkan lagi bahwa yang namanya difusi ini terjadi karena ada perbedaan konsentrasi dari dua area, yaitu dari kompartemen donor dan juga kompartemen reseptor. Di mana kompartemen donor ini konsentrasinya tinggi, kompartemen reseptor konsentrasinya rendah. Kalau terjadi perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi, satu tinggi satu rendah, otomatis dia akan terjadi difusi. Tetapi kalau semakin lama gradien konsentrasi ini semakin kecil, difusinya berlangsung lambat. Lama-kelamaan dia terjadi kesetimbangan, konsentrasinya sama, difusi ini akan berhenti. Nah, yang dimaksud dengan kondisi Singh di sini, maka dia mau menyatakan bahwa di area kompartemen reseptor ini selalu diusahakan agar konsentrasinya ini selalu rendah atau bahkan dia itu mendekati nol. Mengapa dia diusahakan selalu rendah? Karena tujuan dari Singh ini adalah supaya yang namanya proses difusi ini terus berlangsung. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan bahwa yang di kompartemen reseptor ini konsentrasinya selalu rendah? Nah, caranya adalah larutan di kompartemen reseptor ini kita ambil, kemudian kita ganti dengan pelarut baru. Otomatis terjadi pengenceran sehingga mau tidak mau yang namanya konsentrasi ini akan selalu rendah. Lalu contoh dari kondisi Singh ini yang nantinya akan banyak sekali kita pakai kalau mau membahas lebih lanjut tentang absorpsi ataupun disolusi di tubuh, khususnya absorpsi obat, yaitu adalah absorpsi obat dari usus. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa yang namanya seorang pasien meminum obat, dia masuk ke lambung,
kemudian dari lambung dia akan ke usus. Yang namanya obat ini kan pasti akan diserap, kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, yang namanya darah itu kan dia selalu mengalir. Sehingga ketika suatu obat itu sudah sampai di usus, kemudian dia hendak diabsorpsi ke darah, maka di sini terciptalah sebuah kondisi di mana ada konsentrasi tinggi di usus karena ada obat dan konsentrasi rendah di darah karena belum ada obat. Sehingga terjadilah difusi, yang namanya obat tadi pindah dari usus ke sirkulasi sistemik ataupun pindah ke darah. Begitu seterusnya, sehingga yang namanya proses difusi ini tujuannya adalah supaya semua obat di usus harapannya adalah bisa berpindah ke darah. Sehingga untuk mendapatkan kondisi tersebut otomatis difusinya harus terus berlangsung. Karena difusinya harus terus berlangsung, maka kompartemen reseptor alias darah ini diusahakan dia konsentrasinya rendah. Lalu bagaimana bisa? Tentu saja bisa karena di darah itu kan selalu mengalir. Otomatis boleh dikatakan selalu ada pelarut baru yang akan mengencerkan, sehingga kesannya di dalam darah ini selalu ada konsentrasi obat yang rendah. Makanya selalu terjadi absorpsi ataupun difusi. Oke, ini adalah salah satu gambar lagi yang untuk menjelaskan bagaimana sih yang namanya kondisi zinc itu didapatkan. Prinsipnya dari kondisi zinc adalah yang pertama, difusi harus terus berlangsung. Karena difusi harus terus berlangsung, maka ciptakanlah gradien konsentrasi. Lalu caranya untuk menciptakan gradien konsentrasi adalah usahakan bahwa pada kompartemen reseptor konsentrasinya selalu rendah. Lalu caranya bagaimana? Kita pikirkan lagi. Caranya adalah dengan mengganti larutan sehingga otomatis terjadi pengenceran pada kompartemen reseptor. Sehingga kesannya pada kompartemen reseptor ini dia akan selalu rendah. Nah, itu adalah syarat untuk memperoleh kondisi zinc. Nah, itu perlu diingat karena untuk selanjutnya kita akan banyak sekali untuk melibatkan kondisi zinc dalam pembahasan-pembahasan farmaseutik. Selain dari terminologi zinc tadi, kita akan mempelajari yang namanya terminologi steady state. Nah, untuk steady state di sini adalah terjemahannya yang paling mudah untuk diingatkan adalah steady state ini adalah kondisi tetap. Sehingga rumusnya adalah CD sama dengan CR atau konsentrasi di kompartemen donor sama dengan konsentrasi di kompartemen reseptor. Sehingga tidak ada perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat dari grafik di sebelah kanan, misalkan ada suatu bahan. Awalnya bahan ini dia mengalami difusi karena ada yang namanya gradien konsentrasi tadi. Tapi bisa ada suatu waktu yang namanya bahan ini habis di kompartemen donor. Otomatis karena bahan ini habis di kompartemen donor, maka akan terjadi keseimbangan, tidak ada perbedaan konsentrasi antara kompartemen donor dengan kompartemen reseptor. Sehingga dicapailah yang namanya konsentrasi steady state. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah rumus bagaimana cara mengukur flux ataupun kecepatan difusi pada kondisi steady state. Sebenarnya rumus ini masih sama dengan rumus yang kita bahas tadi pada saat hukum Fick pertama. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bagaimana prinsip difusi, kemudian parameter perhitungannya apa saja, lalu bagaimana kita mau mendesain alat pengukuran difusi. Nah, prinsip dari alat pengukuran difusi ini mengacu pada prinsip difusi juga. Jadi yang pertama, selalu ada area di kompartemen donor dan juga kompartemen reseptor. Yang kedua, selalu ada yang namanya membran ataupun pembatas. Kemudian yang ketiga, karena kebanyakan nanti kita akan menggunakan konsep
kondisi sink, maka selalu sediakan yang namanya sampling port. Nah, di sini di sampling port di sini adalah suatu area yang bisa digunakan untuk mengambil sampel dan juga menambahkan lagi pelarut supaya yang di kompartemen reseptor tadi terjadi pengenceran sehingga dia konsentrasinya bisa selalu rendah. Kemudian yang keempat, adanya stirrer atau pengaduk. Karena kita tidak bisa membiarkan bahwa kita memasukkan suatu zatnya itu akan diam saja, kemudian dia akan melewati yang namanya membran. Kita perlu bantuan yang namanya pengaduk ataupun stirrer supaya dia bisa lebih homogen lagi. Jadi zat-zatnya yang mau melalui dari membran itu dia hanya tidak melewati satu bagian membran saja, tetapi seluruh membran. Karena pada hukum Fick yang pertama ada keterlibatan dari luas permukaan. Jadi yang namanya luas permukaan seluruh membran itu juga akan menentukan dari kecepatan difusinya. Lalu apakah alat pengukuran difusi bentuknya harus persis sama seperti ini? Tentu tidak. Kalau di sini kalian lihat aliran difusi itu bergerak dari arah kiri ke kanan. Tetapi nanti pada soal-soal latihan kita akan bisa menemui penerapan-penerapan dari difusi ini, bahwa yang namanya pengukuran difusi itu tidak hanya melulu dari secara horizontal, alirannya harus kiri ke kanan, tidak, bisa juga dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Bersifat fleksibel selama beberapa poin yang saya sebutkan tadi itu sudah memenuhi.